형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak sekalian? Nah, kan kita hari ini akan belajar tentang struktur, fungsi dan struktur sel. Nah, di mana Bapak telah membuat LKPD. Di sini berisi kurang lebih 3 soal. Di mana di sini Bapak akan membagi 3 kelompok terlebih dahulu. Karena di sini hanya 5 orang, berarti nanti Nadia dan Siti Riza itu kelompok 1, terus Intan sendiri kelompok 2, karena di sini Bapak tidak mau cowok dan cewek digabung, bukan masalah. Terus kelompok 3, 2 cowok Iden, Nadia dan Nazla. Di sini Bapak akan langsung membagikan LKPD. Silakan kalian jawab. Bapak bakalan memberi kalian waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Nah, LKPD ini silakan kalian kerjakan dan jawaban tidak usah kalian tulis, kita bakalan diskusikan bersama. Untuk jawaban yang pastinya nanti Bapak kirim aja langsung dari WA. Silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Harap tenang dan diam ya. Baiklah, mungkin waktu 10 menit yang telah Bapak berikan sudah selesai, kita bakal mulai diskusi kita. Karena di situ telah terdapat 3 soal, baiklah Bapak akan persilakan dari kelompok 1 mungkin perwakilan untuk bisa menyampaikan hasil diskusi dari LKPD-nya. Pada kelompok 1 Bapak persilakan. Yang pertanyaan pertama, jelaskan bukan bagian utama dari suatu prokaryotik dengan struktur dan fungsi masing-masing. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma atau disebut juga membran sel merupakan suatu membran lapisan terluar yang membatasi isi sel dan lingkungannya. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan mengandung vakuola dan vesikel yang berguna untuk menyimpan cadangan. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus adalah sel prokaryotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berperan dalam reproduksi protein. Ya. Ya, Baiklah, mungkin dari kelompok 2 sekarang bakalan menyampaikan jawaban yang telah didapatkan. Silakan. Baik, soal yang pertama, yaitu jelaskanlah 4 bagian utama dari sel prokaryotik dalam struktur dan fungsi masing-masing. Jadi yang pertama itu ada leading cell, merupakan terbuat dari peptidoglikan, suatu molekul kompleks yang memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Fungsinya memberikan kekuatan struktural dan melindungi sel dari tekanan osmosis. Yang kedua ada membran sel, terdiri dari lapisan lipid ganda yang mengandung protein. Fungsinya mengontrol pergerakan zat-zat masuk dan keluar sel. Yang ketiga ada sitoplasma, merupakan cairan sel yang berisi berbagai molekul seperti enzim, ribosom, dan struktur seluler lainnya. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sebagian besar aktivitas sel termasuk sintesis protein, metabolisme, dan replikasi DNA. Yang terakhir ada nukleonoid, merupakan area di dalam sel prokaryotik yang berisi DNA tidak terbungkus oleh membran inti. Fungsinya mengandung informasi genetik sel. Selain? Ya. Mungkin dari kelompok tadi bakal menyampaikan jawaban. Yang pertama itu adalah memberikan plasma. Membran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Terus yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Terus yang ketiga ada kapsul. Kapsul adalah bagian sel yang membungkus dan mengatur penyimpanan materi genetik dalam sel. Terus yang keempat, lapisan lendir. Lapisan lendir adalah struktur yang membantu mengatur bentuk dan fungsi sel. Oke. Mungkin Bapak jelaskan kembali. Sebenarnya jawaban dari anak-anak sekalian itu menurut Bapak sudah cukup bagus. Namun pada dasarnya untuk jawab pertama itu pada umumnya sel prokaryotik itu memiliki 4 bagian pokok dalam struktur dan fungsi sel masing-masing. Yang pertama itu mungkin dari dinding sel yang terdiri dari berbagai macam bahan organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan keratin. Fungsinya untuk memberikan bentuk
tertentu pada sel sebagai pelindung yang kuat, juga untuk mengatur keluar masuknya zat kimia ke dalam sel. Selanjutnya yang kedua, membranplasma merupakan pembungkus protoplasma yang sering disebut dengan plasma atau lapisan hialin. Terus yang ketiga yaitu sitoplasma, sering disebut sebagai protoplasma atau plasma sel, merupakan suatu koloid yang banyak mengandung karbohidrat, protein, enzim, belerang, kalsium, karbonhidrat dan pulotin. Dan yang terakhir yaitu flagella, strukturnya berupa tali yang keluar dari permukaan sel maupun bergerak untuk menggerakkan sel. Alat ini berasal dari granula basa yang terdiri dari sitoplasma. Di tengahnya terdapat sebuah filamen yang terdiri dari senyawa protein yang disebut dengan flagellin. Nah, dari jawaban anak-anak sekalian tadi, Bapak tidak mendengar kalian menyebutkan flagella, benar bukan? Nah, yang kalian sebutkan tadi kurang lebih sama, nah, walaupun fungsinya berbeda-beda. Mungkin tambahan dari Bapak dari flagella itu diingatkan. Selanjutnya mungkin dari soal kedua dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bapak persilakan. Dari soal yang kedua yaitu jelaskanlah secara singkat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel. Jadi pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Struktur penopang utama adalah membran sel. Jika pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat terbuat dari selulosa, memberikan dukungan struktural ekstra. Yang kedua, vakuola. Sel hewan vakuolanya sangat kecil atau tidak ada. Jika pada sel tumbuhan ada vakuola sentral besar yang berfungsi menyimpan air, nutrisi, dan memberikan dukungan struktural. Yang ketiga ada kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, tetapi sel tumbuhan memiliki kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil yang terlibat dalam fotosintesis. Yang keempat ada bentuk sel. Sel hewan biasanya berbentuk bulat atau tak beraturan, dan sel tumbuhan umumnya berbentuk lebih teratur dengan dinding sel yang memberikan bentuk tetap. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 akan menyampaikan jawaban untuk nomor 2 hasil diskusinya, silakan. Baiklah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Kemudian yang kedua itu ada bentuk. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap dan keras, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Terus yang ketiga itu ada ukuran. Sel tumbuhan umumnya lebih besar daripada sel hewan, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang lebih kuat dan vakuola yang lebih besar. Kemudian yang keempat itu ada vakuola. Sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil atau jarang ditemukan, sementara sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar dan permanen. Yang kelima, plastida. Plastida tidak ditemukan dalam sel hewan, tetapi ada dalam sel tumbuhan. Yang keenam itu ada lisosom. Sel hewan memiliki lisosom sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Nah, mungkin dari kelompok 1 bakal menyampaikan jawaban dari hasil diskusi untuk soal ini. Jadi dari hasil diskusi kami pada nomor 2, jelaskan secara singkat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu pada bentuk, sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap dan keras, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua itu ukurannya, sel tumbuhan umumnya lebih besar daripada sel hewan, karena pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang lebih kuat dan vakuola yang lebih besar. Yang ketiga, dinding sel. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang keempat, vakuola. Sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil atau jarang ditemukan, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar dan permanen. Yang kelima, plastida. Plastida tidak ditemukan dalam sel hewan, tetapi ada dalam sel tumbuhan. Yang keenam, lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memilikinya. Yang terakhir, nukleus. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus sebagai inti sel, tetapi perbedaannya pada letak dan fungsi nukleus antara keduanya. Baik. Mungkin dari jawaban ketiga kelompok ini sudah sangat mendekati, lebih bagus dari jawaban nomor 1 tadi. Tapi yang paling mudah itu jawaban dari kelompok 1 yang telah disampaikan oleh Nadia Amelia. Itu menurut Bapak sudah lumayan masuk karena telah dijelaskan per poin. Tapi dari seluruh kelompok kalian itu dapat kita simpulkan bahwasanya sel tumbuhan itu tidak dapat bergerak aktif dibandingkan sel hewan, karena mungkin dari ini ya, dari tubuhnya, karena kalau tumbuhan itu kan
biasanya tumbuhnya di satu tempat ya, gitu ya. Dia bakal bisa bergerak. Misalnya dari kotak A ke kotak B tidak bisa kan. Tapi kalau sel hewan itu misalnya kita taruhnya sekarang tuh di ruangan site-nya ini kan dia contoh kecil itu kucing. Kalau kita bawa ke sini, terus kita keluar dia pasti bakalan mengikuti kita kan. Berarti kurang lebih seperti itu. Terus juga sel hewan tuh tidak kaku seperti sel tumbuhan. Mungkin di situ tambahan dari Bapak. Sebenarnya dari soal terakhir mungkin dari kelompok 3 terlebih dahulu kami menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya, dari kelompok 3 kelompok siaran. Baik, jadi hasil dari diskusi kami pada soal yang nomor 3 itu jelaskan bagaimana mekanisme transport pada sel-sel eukariotik. Jadi mekanisme transport pada sel-sel eukariotik melibatkan beberapa proses termasuk difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Difusi adalah perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah difusi air melalui membran sel. Transfer aktif memerlukan energi dan melibatkan protein cair. Sementara endositosis dan eksositosis merupakan proses di mana sel memasukkan atau mengeluarkan partikel melalui pembentukan vesikel. Sel-sel eukariotik ini juga memiliki sistem endomembran yang terlibat dalam transportasi protein dan membran antar organel. Oke, terima kasih dari kelompok 3 yang telah menyampaikan jawabannya. Mungkin dari kelompok 1 lagi bisa menyampaikan jawaban dari hasil diskusi ke soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 tadi jelaskan bagaimana mekanisme transport pada sel-sel eukariotik. Dari hasil yang kami dapat, yaitu ada 2. Yang pertama, transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Mereka berkebalikan dengan transport pasif yang mengendalikan sifat salingnya zat yang berpindah. Contoh transport pasif meliputi transport ion kalium atau K+ dan natrium atau Na+ yang memerlukan energi yang menghidupkan konsentrasi ion dalam sel. Yang kedua ada transport pasif. Transport pasif merupakan sistem transport sel yang tidak menggunakan energi. Mereka memungkinkan sifat salingnya zat yang berpindah dengan memperkaya molekul yang bergerak. Contohnya transport pasif meliputi diskusi sederhana, diskusi terfasilitasi, dan transport pasif. Ini saja Pak. Dari kelompok terakhir, kelompok 2 silakan untuk menyampaikan jawabannya dari pertanyaan kita yang terakhir. Baik, pertanyaan ketiga yang dijelaskan bagaimana mekanisme transport pada sel-sel eukariotik. Jadi ada 2, yaitu yang pertama transport pasif, terdiri dari difusi sederhana dan osmosis. Difusi sederhana merupakan zat-zat bergerak dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah tanpa menggunakan energi tambahan. Jika osmosis, yaitu khusus untuk air, merupakan difusi air melalui membran sel. Air bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Selanjutnya ada transfer aktif, dibagi menjadi 3, yaitu pompa ion, transfer aktif sekunder, dan endositosis dan eksositosis. Pompa ion menggunakan energi biasanya ATP untuk menggerakkan ion melawan gradien konsentrasi. Sedangkan transfer aktif sekunder memanfaatkan energi yang dihasilkan dari transfer aktif primer. Dan ada endositosis dan eksositosis melibatkan pergerakan zat-zat besar seperti partikel atau molekul besar ke dalam dan keluar membentuk vesikel membran. Ya. Oke, mungkin juga untuk soal 3 ini Bapak perlu menambahkan jawaban. Sebenarnya dari ketiga jawaban dari masing-masing kelompok ini untuk jawaban 3 itu kurang lebih sama. Namun yang menurut Bapak menarik perhatian Bapak tadi jawaban dari kelompok 3 itu menyebutkan bahwasannya ada salah satu tadi endositosis dan eksositosis, tapi tidak dijelaskan. Mungkin bahkan Bapak jelaskan. Nah, mekanisme transport tersebut pada sel-sel eukariotik adalah endositosis dengan eksositosis. Dalam endositosis, bagian-bagian pada membran sebelah luar membentuk lekukan ke arah dalamnya, kemudian membulat dan memisah diri menjadi gelembung-gelembung sitoplasma yang terbungkus dalam membran dan berisi zat-zat yang datang dari luar sel serta molekul-molekul yang telah
sebelumnya pada permukaan sel. Nah, sedangkan exositosis adalah proses kebalikan dari endositosis. Dalam hal ini, gelembung terbungkus ke dalam membran dalam sel, menyatu dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke lingkungan sebelah luar. Dengan cara itu, membran-membran di sekeliling kontratermen yang terletak jauh di dalam sel berfungsi menambah luas permukaan efektif sel untuk pertukaran bahan-bahan dari luar. Mungkin itulah hasil jawaban-jawaban cukup memuaskan, karena tanpa kalian sadari sebenarnya Bapak hari ini melakukan penilaian dalam LKPD ini. Bapak tadi telah melihat respon atau jawaban kalian dari ketiga soal. Nah, di sini kelompok yang bakal Bapak tunjuk itu akan Bapak kasih hadiah poin lebih pada hasil diskusi hari ini. Dan kelompok yang Bapak pilih itu adalah kelompok 2. Walaupun intan ini tersendiri, namun jawaban yang di-compare atau dikasihnya itu menurut Bapak lumayan jelas. Untuk kelompok lain yang belum mendapatkan nilai lebih, mungkin di lain pertemuan kalian bisa memaksimalkan lagi untuk memberikan jawaban atau respon terhadap LKPD yang diberikan oleh Bapak. Oke, Bapak bakal menyampaikan di rangkuman atau hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan heterogen terkecil dari makhluk hidup yang berupa ruang kecil yang dibatasi oleh selaput dan berisi cairan pelekat. Sel merupakan unit terkecil dasar dari biologi. Teori biogenesis menyatakan bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang telah ada. Konsep tersebut populer dengan omniselular selular. Sel juga dapat dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel yang memiliki membran nukleus. Hal ini menyebabkan nukleus bercampur atau mengadakan hubungan langsung secara sitoplasma. Ukuran sel prokaryotik sangat kecil, yaitu 1-10 nanometer. Contoh dari sel prokaryotik adalah mikositoplasma, bakteri, dan ganggang biru. Selanjutnya yaitu eukaryotik adalah sel nukleus sejati. Sel ini dibungkus oleh membran nukleus sehingga isinya tidak bercampur dengan sitoplasma. Ada dua bagian disebut dengan nukleoplasma. Mungkin itulah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf kepada Allah, karena kita sama-sama mohon maaf. Ampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.